Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Harian Katolik bersama Komsos Keuskupan Agung Merauke. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Pekan Prapaskah yang kelima. Dalam Pekan Prapaskah yang kelima ini, kita akan mendengar bagaimana Yesus mewartakan tentang kematiannya. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia menampilkan kepada kita tentang kasih setia Tuhan bagi umatnya. Yeremia mewartakan bahwa meskipun Israel selalu memberontak melawan Allah, selalu melakukan perbuatan-perbuatan keji yang tidak berkenan di hadirat Allah, tetapi Allah selalu menunjukkan kasih-Nya kepada umat pilihannya. Allah sendiri mengungkapkan bahwa Ia akan menuliskan hukum Taurat di dalam hati umatnya. Ini adalah bukti bahwa Allah begitu mencintai umatnya. Dan bukti yang paling nyata sebagai bentuk cinta Allah bagi umatnya, kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Penginjil Yohanes hari ini melukiskan kepada kita tentang warta kematian Yesus. Yesus mewartakan tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara, bahwa Ia akan wafat di kayu salib. Hal ini diungkapkan dengan kalimat bahwa anak manusia akan ditinggikan dari bumi ini. Ini merupakan warta dari Yesus sendiri kepada kita semua, bagaimana Ia akan mati. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu bahwa Ia akan wafat. Yesus tahu bagaimana penderitaannya. Tetapi ini adalah bukti bahwa Ia taat kepada Bapa. Ia taat dalam melaksanakan setiap tugas perutusannya. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus mau mengajak kita semua untuk senantiasa taat kepada Allah yang selalu mencintai dan mengasihi kita. Bahwa Allah mencintai kita tanpa batas, sebagaimana yang Ia wartakan melalui Nabi Yeremia kepada umat Israel. Bahwa meskipun kita melakukan perbuatan-perbuatan keji di hadapannya, meskipun seringkali kita memberontak melawannya, tetapi Ia selalu mencintai kita. Maka hal yang sama pun hendaknya kita lakukan, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Ia tahu bagaimana Ia akan menderita sengsara. Ia tahu bagaimana Ia akan wafat. Tetapi Ia tidak pernah lari dari kenyataan. Ia taat akan tugas perutusannya. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi taat, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Meskipun Ia taat dengan kematiannya, tetapi Ia rela untuk selalu menerima setiap tugas perutusannya itu. Dan surat kepada orang Ibrani menegaskan kepada kita semua bahwa ketaatan Yesus merupakan pangkal keselamatan kita. Maka marilah saya mengajak kita semua untuk senantiasa taat dalam setiap tugas perutusan kita, dalam setiap tugas dan karya-karya yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu merupakan wujud nyata dari ketaatan kita kepada Allah yang kita imani. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar taat sebagaimana ketaatan Yesus yang merupakan pangkal dari keselamatan kita. Maka marilah kita semua belajar untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar dalam masa tobat ini. Semoga kita selalu dirahmati oleh berkat Allah. Semoga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.